Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkannya ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara itu, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana bahwa 7 kali kalau saudaramu berbuat dosa dalam sehari dan 7 kali dia kembali dengan mengatakan aku menyesal, kamu hendaknya mengampuni dia. Ada satu hal yang mau diungkapkan oleh Tuhan, bahwa kalau kemampuan orang mengampuni sebanyak mungkin di situ, maka itu menjadi satu tanda bahwa hatinya itu adalah penuh pengampunan. Kalau justru kita mengatakan sudah 7 kali dia melakukan kesalahan dan menyesal terus-menerus, kok orang mari-mari lalu dia melakukan kekerasan, maka tampak bahwa dalam hati orang itu adalah ada kekerasan, itu ada dendam, ada mangkel, ada geluh. Maka itu kan sebetulnya adalah sampah. Dan kalau ada pengampunan, kan betul bahwa isi hati orang itu penuh dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Maka di situ Tuhan mau menginginkan bahwa dalam kehidupan beriman itu pokoknya yang penting arahnya adalah sesuatu yang kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang dari Allah. Bahkan dia tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri. Misalnya kalau ada orang itu melakukan suatu penyesatan, dia bisa ngomong ke orang itu bahwa ini yang dilakukan ini adalah sesat. Dia berani untuk mau memperbaiki lingkungannya. Diam itu bisa berarti bahwa dia membiarkan penyesatan itu terjadi dengan mendiamkan. Kadang-kala kan orang selalu mengatakan, saya mau netral aja deh. Netralnya apa? Dengan dia mendiamkan. Justru dengan mendiamkan itu, justru penyesatan mengarah ketidakbenaran itu bisa terjadi dengan lancar karena tidak ada yang menghalang-halangi. Tetapi kalau kita dengan tegar mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang salah, tindakan yang keliru, maka kita mau mencoba untuk mengatakan bahwa suara hati saya ini mau mengharapkan adanya kebaikan juga di lingkungan sekitar yang saya hidupi. Apalagi kalau itu dilakukan oleh orang yang dia cintai, maka dia ingin juga mau mengharapkan bahwa orang yang dicintainya pun itu melakukan kebaikan dan kebenaran yang sejati yang berasal dari Allah juga. Nah, saudari, terkasih dalam Tuhan, di sana tampak bahwa Tuhan mengharapkan hati kita itu adalah hati yang baik. Lalu bagian ending di sana kita bisa melihat bahwa yang diminta oleh para murid tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sulit, maka para murid minta, Tuhan tambahkanlah iman bagi kami. Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, iman baik besar atau kecil itu wujudnya sebetulnya ada sesuatu hal, yakni kepasrahan kepada Tuhan. Dia percaya benar kepada Tuhan, walaupun dia kecil atau imannya tipis, tapi kalau sudah ada iman di sana, tampak bahwa dia sudah ada kepasrahan hidup kepada Tuhan. Maka bukan tambah iman, tapi dengan iman itu dia percaya bahwa
penyelenggaraan Tuhan ada dalam dirinya. Kalau penyelenggaraan Tuhan ada dalam dirinya, pasti tuntunan menuju ke arah kebaikan itu akan terjadi. Jadi bukan nambahi. Kalau orang punya iman yang besar pun untuk apa? Kalau dia tidak pernah, istilahnya iman itu semacam, bisa diibaratkan kalau iman itu semacam benda atau harta milik, lalu diberi banyak, gopo. Kalau dia tidak menggunakannya, sedikit atau kecil atau sesuatu yang luar biasa, kalau itu bekerja dan digunakan makin lama itu akan makin membesar. Dan kita tidak tahu dari mana, seperti dikatakan oleh Tuhan itu sebesar biji sesawi. Tapi dari mana sebesar biji sawi itu mempunyai suatu pengaruh yang besar untuk kita. Kenapa? Karena dengan sebesar biji sawi saja yang katanya yang besarnya itu hanya setitik ballpoint kalau dititikkan dalam satu kertas gitu ya. Gedene biji sesawinya itu hanya satu ballpoint saja, satu titik saja. Di situ mampu untuk bisa menggerakkan diri kita sedemikian rupa. Di situ tampak bahwa Tuhan bekerja dalam diri kita. Kalau Tuhan bekerja dalam diri kita, maka mau memindahkan pohon ara, dimasukkan ke laut akan bisa dimungkinkan. Karena yang bekerja bukan mulut kita, tetapi Allah yang bekerja melalui diri kita. Berarti tampak bahwa yang diminta oleh Tuhan, selain orang itu mau membersihkan hati, orang itu menyerahkan seluruh penyelenggaraan kehidupannya melulu kepada Tuhan. Dan ini yang diharapkan ada dalam diri kita. Sehingga dalam hidup beriman ini tidak hanya kita yang berjalan mencari keselamatan, tetapi kita beriring bersama dengan Allah. Biarkanlah Allah menguasai diri kita supaya kita dimampukan untuk melakukan yang benar dan baik di hadapan Allah pula. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa